Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di Urban Fest. Seperti biasa, Urban Fest kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas atau aktivitas anak muda yang ada di Provinsi Lampung. Kali ini kita sudah tersambung sama salah satu siapa nih? Udah langsung memperkenalkan diri aja. Halo, selamat sore. Tabi pun. Ya pun. Nama saya Denung. Saya salah satu admin portal pageant.lampung. Pageant.lampung. Ya. Nah, mungkin buat tribuners yang ada di rumah belum tahu pageant.lampung itu apaan? Ya. Pageant Lampung. Oke. Iya, Pageant Lampung. Pageant Lampung itu merupakan salah satu portal yang basisnya di sosial media Instagram. Ya, kami ini berangkat dari pageant lovers atau komunitas kelompok orang yang mencintai kontes kecantikan, kontes putra-putri, kontes duta, apapun itu, dan lain sebagainya yang berbau pageant gitu. Intinya lebih arah ke sana. Berarti teman-teman yang bergabung di Pageant Lampung ini adalah memang teman-teman yang sudah melek sama pageant-pageant yang ada di Provinsi Lampung atau seluruh Indonesia atau internasional sekali? Nah, sebenarnya kami punya secara internasional pun ada namanya Pageant Lovers, itu dari internasional, nasional, provinsi sampai ke lokal gitu. Nah, kami ini Pageant Lampung ini kami base-nya kan di Lampung. Jadi memang kami komunitas yang ada di Lampung. Sebenarnya Pageant Lampung itu portal pageant gitu, portal yang memberikan informasi seputar perpageant yang ada di Provinsi Lampung gitu. Nah, kami juga menjadi salah satu wadah dan jembatan juga bagi teman-teman pageant lovers. Kayak misalkan kita pengen kumpul-kumpul, ngobrol bareng segala macam. Nah, Pageant Lampung menjadi salah satu inisiator untuk mengumpulkan mereka, untuk menjadikan motor penggerak gitu bahasanya. Biasanya kalau pas kumpul ini ya, kalau lagi ada nonton bareng Miss Universe atau Miss Indonesia atau Putri Indonesia gitu ya, nonton bareng gitu. Bener banget Mas. Jadi gini Mas Teguh, PL ini kalau di Lampung gitu, khususnya di Lampung, kita tuh baru 2019 Mas, baru muncul 2017 ya? Iya, 2019, 17 itu kan kami portal pageantnya. Tapi ketika kita bertemu tatap muka itu baru 2019. Karena kayaknya PL Lampung itu agak malu dan agak menyembunyikan identitas mereka gitu. Makanya ini PR banget bagi kami. Gimana caranya kami ini bisa bertemu, bertatap muka langsung, bisa menjadi silaturahmi, dan kita bisa saling solid gitu. Gak cuma di dunia maya, tapi juga di dunia nyata gitu. Jadi 2019 itu kita pertama kali bertemu ketika nonton bareng Grand Final Miss Universe 2019. Kebetulan tahun itu diwakili oleh Frederica Alexis Kalo. Gitu, kita dan langsung masuk 10 besar ya. 10 besar, memecahkan sejarah ya bagi perpageantan di Indonesia ya. Ya, Miss Universe pertama kali yang tembus top 10. Itu. Berarti sampai sekarang sudah hampir 2 tahun lah ya untuk 2 tahun, tapi kalau untuk pageant Lampung sendiri sebenarnya sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Ya udah 2 tahun 3 tahun ini. Terus kalau ini Mas, ngelihat dengan event-event pageant yang ada di Lampung itu seperti apa sekarang lihatnya Mas, perkembangannya? Oke. Jadi awal mula sebelum kami membuat portal pageant ya gitu, akses kami gitu, koneksi kami itu sangat terbatas. Apalagi seluruh event atau ajang yang berbau pageant, duta-dutaan, putra-putrian gitu. Kalau kita nggak punya koneksi yang bagus, akan susah tembus untuk bisa, apalagi menjadi media partner gitu, untuk bisa melihat secara langsung juga agak susah gitu. Nah, alhamdulillah di 2018 itu kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak gitu. Yang kita tahu kan kalau di Lampung itu ada Muli Mahanai. Muli Mahanai itu kan sebenarnya dia memang bukan beauty pageant, cuma pemilihan Muli Mahanai itu adalah pemilihan duta wisatanya Provinsi Lampung. Gitu. Jadi kita berawal dari situ. Mau tidak mau memang jalurnya hampir sama nih ke sana nih gitu.
Kita menjalin komunikasi, hubungan baik dengan berbagai pihak, orang-orang yang di belakang layar pemilihan gitu. Mulai dari Mulimahanai, putra putri, duta apapun itu gitu. Kami berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga kedepannya kami bisa saling bersinergi gitu, saling membantu gitu loh. Apalagi untuk memblow up. Karena memang pada dasarnya tujuan kami membuat akun ini kan pada awalnya pengen memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku, ya pelaku, baik pelaku putra putri, Mulimahan dan lain sebagainya. Dan juga sebagai informasi, itu wadah informasi untuk mereka yang pengen ikutan gitu, pengen ikutan hal serupa. Nah, Mas, tadi kan nyebutin ada namanya beauty pageant, lalu juga ada pemilihan duta pariwisata. Nah, bedanya apa nih? Mungkin Tribuners belum ada yang tahu yang ada di rumah. Ini mumpung bareng Mas Teguh, sekalian saya pengen sedikit ngobrol gitu. Karena sedih Mas, sedihnya gini, banyak banget orang-orang awam ya, ataupun memang yang tidak begitu mendalami atau mencintai tentang hal ini gitu, menganggapnya bahwa gini, salah satunya kita ambil contoh Putri Indonesia gitu, banyak banget yang DM kami, bahkan komen-komen yang lumayan menggelitik gitu. Misalkan Mbak, salah satunya gini, kenapa sih Putri Indonesia itu harus dari Mulimahanai? Kalau nggak dari Mulimahanai itu nggak bisa ya gitu. Padahal Putri Indonesia dan Mulimahanai ini tidak ada hubungannya relasi yang kecuali lisensi Putri Indonesia diambil oleh Dinas Pariwisata atau Provinsi Lampung. Iya. Gitu. Jadi wajib pemenangnya ke Putri Indonesia. Benar. Ketika lisensi tidak diambil oleh siapapun, maka audisi diadakan di nasional. Jadi siapapun berhak mewakili Lampung ketika audisi ke sana, gitu. Asalkan memenuhi syarat dan juga kriteria yang diminta oleh Yayasan Putri Indonesia, gitu. Jadi berbeda, gitu. Pada dasarnya beauty pageant itu adalah kontes kecantikan, gitu. Kalau Putri Indonesia itu punya standar, misalnya 3B, beauty, brand, and behavior, gitu. Iya. Sedangkan Mulimahanai itu basicnya adalah duta wisata, gitu. Yang secara poin penilaian juga harusnya berbeda, walaupun ada beberapa hal yang sama gitu. Mulimahanai atau pemilihan duta pariwisata benar-benar mencari SDM muda yang mampu merepresentasikan Lampung itu sendiri, yang mampu membantu mempromosikan pariwisata di Provinsi Lampung, bisa menjadi ikonnya Provinsi Lampung kan gitu. Jadi memang all package-nya dia menjadi duta wisata yang mampu merepresentasikan Provinsi Lampung itu sendiri. Sedangkan kalau di beauty pageant itu kan memang mereka penilaian juga berbeda-beda gitu. Makanya bukan sesuatu yang tabu bagi kami ketika untuk terjun ke beauty pageant, fisik itu menjadi hal yang penting gitu. Karena kalau beauty pageant kan memang itu ya. Fisik, gitu. ya? Jadi selain knowledge, selain wawasan yang luas, selain attitude yang baik, secara fisik juga sangat diperhitungkan gitu. Jadi memang perbedaannya di situ. Sekali lagi, Mulimahanai pure pemilihan duta wisata Provinsi Lampung. Kalau pemilihan di kabupaten berarti pemilihan duta wisata di kabupaten atau kota. Dan mereka ketika tanding ke provinsi, mereka harus mampu merepresentasikan kabupaten atau kota yang mereka wakili, gitu, secara keseluruhan. Tidak hanya sekedar pariwisatanya saja, tapi dari budaya, kearifan lokal dan lain sebagainya. Tapi kan kalau nggak salah nih, pernah dengar rumors beberapa tahun yang lalu kan harus wakil Lampung di kayak pemilihan Putri Indonesia itu harus muli, bahkan harus mendapat restu dari Dinas Pariwisata atau dari Provinsi Lampung gitu. Karena kan pernah berapa tahun yang lalu yang seharusnya mewakili Lampung malah tidak mendapat restu, malah ke daerah lain dan malah juara 1 gitu kan. Malah yang wakil Lampung yang dari Muli malah nggak dapat place sama sekali. Nah itu seperti apa? Itu benar nggak sih rumor yang seperti itu, bahwa karena yang Frederica kita sebut Frederica tidak mendapat restu dari Provinsi Lampung, begitu juga Lesijo. Itu rumor itu benar nggak? Waduh, Mas Teguh. Oke, jadi gini. Ya, sekalian ini kita seru bedah. Mas obrolannya. Karena gini, karena kadang beberapa kali kesempatan
kami alhamdulillah berbeda nih, pembahasannya juga berbeda, dan sekarang udah sama Mas Teguh berbeda lagi, bahkan kita lebih spesifik ke perpajinannya kan gitu. Oke, kalau masalah rumor gitu, itu kan dunia ada rumor pageant aja tanpa gitu yang rumor, beredar. ya dunia pageant tanpa rumor tuh berkata ya makan gorengan nggak pakai cabe gitu, Iya, agak kurang benar. enak gitu ya kan gitu. Kalau dari kami pribadi gitu, khususnya kami yang pageant lovers, menyikapinya begini Mas. Kami akan tampik sedikit tentang rumor yang menyatakan bahwa untuk mewakili Lampung di Putri Indonesia itu harus backgroundnya atau harus berasal dari Muli. Oke? Maksudnya gini, kalau kita di Lampung ini kan Muli kan gadis ya Mas ya? Iya. Maksudnya Nggak boleh Muli makan Mahana kan gitu ikut ya? Putri Indonesia. Oh, mungkin yang dimaksud harus berbackground Muli Mahana Provinsi Lampung gitu. Mungkin begitu. Padahal pada dasarnya untuk mewakili Provinsi Lampung di ajang nasional atau YPI ketika lisensi tidak diambil oleh provinsi atau oleh pihak yang mengatasnamakan Provinsi Lampung, siapapun berhak ikut audisi ke Geraha Mustika Ratu ya, ke Yayasan Putri Indonesia dengan memenuhi syarat, salah satunya Iya. garis keturunan, Iya. domisili, tempat tinggal, terus asal dari orang tua, tempat pendidikan juga menjadi salah satu referensi. Tapi yang menjadi patokan adalah 3, keturunan atau tempat lahir, domisili atau tempat tinggal, gitu. Jadi itu bisa mewakili, misalkan Frederica. Sebenarnya untuk masalah dia dapat restu dari Dinas Pariwisata atau tidak, kami juga hanya mendengar sekedar rumor. Iya. Jadi kalau yang tidak substantif, kami tidak berani akan bicara nih Mas. Iya. Gitu. Yang pasti Frederica sudah sempat berkunjung di Lampung, bahkan dia juga sempat menyambangi ketika tsunami di Kalianda, di Lampung Selatan ya. Dan Lampung Selatan, Frederica juga sudah datang ke Dinas Pariwisata, ya, itu yang saya dapat ceritanya gitu. Begitupun yang lain, yang Lici Joana dan juga Erika tentunya. Memang dari ketiga itu, Erika Dwi Alfiana adalah Muli Provinsi Lampung pada saat itu. Ketika mereka ke Geraha Mustika pun, mereka bertiga sama-sama memperebutkan memang untuk Lampung gitu ya, untuk Lampung. Tapi mau tidak mau, yang bisa mewakili Lampung hanya satu. Kecuali kalau Lampung jadi ibu kota ya Mas. Jadi ada Lampung Jakarta 1, ya, 2, ada perwakilan 3, 4, 6 ya. Gitu, ada 6 ya, Lampung 6 malahan gitu. Karena main dipilih cuma satu, kita juga tidak tahu pertimbangannya seperti apa ya di sana, karena penilaian juga sangat banyak. Yang pasti memang mereka bertiga sangat kompeten, sangat layak gitu. Makanya Putri Indonesia juga tidak melepaskan mereka ketika mereka tidak mendapatkan posisi Lampung. Kenapa Frederica mewakili DKI Jakarta dan kenapa Lici Joana mewakili Kepulauan Riau gitu. Frederica mewakili atas tempat domisili tinggalnya, selain memang dia orang tuanya bapaknya di Australia kan gitu, jadi dia juga tinggal di Jakarta. Lici Joana dari garis keturunan masih dari neneknya gitu, Kepulauan Riau. Makanya ketika pengumuman kami pun juga terkejut Mas. 3 wakil yang audisi untuk Lampung kok ada semua di situ di pengumuman gitu. Gitu. Jadi setelah kita select, oh ternyata Lampung diwakili oleh Erika dan lain sebagainya. Masalah placement gitu, kami tidak pernah menuntut banyak Mas gini, karena siapapun yang mewakili Lampung, mereka pasti sudah mempersiapkan secara matang, secara maksimal. Apapun sudah dilakukan, tidak hanya putrinya, tapi juga tim di baliknya juga gitu, sudah seberjuang itu. Walaupun dia tidak place, misalkan Erika tidak place, Erika tetap menjadi pemenang di hati kami semua gitu. Karena kami juga melihat perjuangannya, mungkin memang belum rezekinya. Ketika Frederica menjadi pemenang Putri Indonesia, walaupun Frederica mewakili Jakarta, tapi kami ikut bangga sekali Mas. Karena Frederica punya darah Lampungnya ya? gitu, dari ibunya gitu. Jadi menurut kami Lampung sudah ikut merasakan kemenangan itu gitu. Tambah lagi Lici Joana, untuk pertama kalinya Kepulauan Riau itu place Mas dalam sejarah perhelatan Putri Indonesia. Jadi tambah lagi ikut bangga gitu. Jadi untuk 2019 tuh kayak memang lebaran pageant kita yang sangat luar biasa sih. Untuk Lampung ya? Untuk Lampung. Terus Mas, kan sekarang kan makin kesini kayaknya banyak sekali pemilihan-pemilihan, entah itu putri apa, terus pemilihan putra apa gitu. Nah,
sementara apa ya, output dari pemilihan itu sendiri kan kita belum tahu gitu loh. Ini pemenang ini mau dikemanakan gitu loh, karena hanya sebatas ya pemilihan terus dapat apa ya, dapat gelar, ya sudah. Setelah itu nggak ada kemana-mana. Nah, menurut Mas sendiri gimana tuh, Mas? Oke. Kebetulan kemarin juga sempat ngobrol dengan dinas pariwisata dan lain sebagainya, karena setiap pemilihan yang ada di Provinsi Lampung mau tidak mau mereka harus sowan dan harus meminta izin dan konfirmasi ke dinas pariwisata. Kemarin kalau nggak salah ketika kami list gitu, ada lebih dari 20-an Mas pemilihan, dari mulai Mulimahanai, Putra Putri sampai perdutaan, sangat banyak sekali. Oke, kita kupas dikit-dikit. Yang pertama kita akan bahas sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya dulu Mas. Untuk bagi kami sangat sesenang itu Mas. Akhirnya Lampung banyak mata yang terbuka, banyak yang melek tentang kompetisi, khususnya di bidang perdutaan dan lain sebagainya. Gitu. Semakin banyak ajang yang diadakan, maka semakin banyak pula wadah-wadah untuk para Mulimahanai, para remaja untuk bisa mengekspresikan diri mereka, untuk bisa menyampaikan nih gitu hasrat mereka, dan juga menjadi salah satu batu loncatan mereka gitu, prestasi juga gitu. Itu hal positif yang kami garis bawahi. Tapi negatifnya gini, rata-rata ajang di Provinsi Lampung itu hanya acara tahunan Mas. Jadi kegiatan mereka itu kalau dibuat matriks itu hanya 2019 bulan 1 mereka ngadain pemilihan ini gitu. Nanti ada lagi itu tahun 2020 bulan 1 ngadain pemilihan. Nggak ada kontribusi. Itu yang sangat disedihkan. Untuk apa dibuat ajang kalau mereka tuh nggak diberdayakan, nggak ada kontribusinya untuk masyarakat secara umum ataupun untuk komunitas tersebut gitu. Karena setiap ajang kan memiliki visi misi masing-masing gitu. Kami sih sangat berharap lebih untuk kedepannya, kalau bisa ajang itu harus continue, ajang itu harus memiliki andil kontribusi gitu. Jangan cuma sekedar ajang yang hari grand final selesai, tapi apa kegiatan mereka, apa yang mau mereka lakukan, itu kan jobless gitu bahasanya. Gitu. Itu sangat disayangkan. Padahal yang tergabung di masing-masing ajang ini itu adalah SDM yang menurut saya SDM-nya sangat bagus, karena nggak semua orang, nggak semua remaja, nggak semua para Mulimahanainya Lampung ini punya kemampuan atau punya niat dan kemauan untuk bersaing yang tinggi gitu. Jadi mereka yang bertanding itu mereka sudah memiliki mental yang bagus dong, karena mereka sudah siap untuk bersaing gitu, bertanding. Jadi kalau SDM itu tidak diberdayakan, sangat sayang sekali Mas gitu. Kan kembali lagi, ajang itu diadain buat apa sih sebenarnya gitu? Tujuannya buat apa sih gitu? Kalau misalkan kita bicara tentang Mulimahanai ini sedikit juga masukan gitu. Mulimahanai baik di kabupaten, kota maupun di provinsi gitu. Mereka adalah duta wisata gitu. Ketika duta wisata dan mereka ketika sudah melakukan perlombaan dan sebagainya, tidak hanya ketika mereka lomba grand final menang sudah, mereka tidak di calling lagi, tidak diubin dan segala macam. Mereka itu tuh duta wisata yang harusnya mampu mendongkrak gitu ya, mendongkrak pariwisata dan kebudayaan daerah ataupun provinsi yang mereka wakili gitu. Pemilihan Mulimahanai kabupaten dan kota, harusnya setelah perhelatan grand final Mulimahanai kabupaten atau kota itu dilaksanakan, pada saat itulah mereka itu menanggung beban yang sangat berat, karena mereka mau tidak mau sudah menyandang titel sebagai Mulimahanai kota atau kabupaten gitu. Mereka sudah mengikuti proses itu gitu. Jadi bukan pada saat proses perlombaannya, tapi after perlombaan itulah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Mereka mampu tidak menjadi duta wisata yang baik, yang mampu menjadi contoh gitu bagi para muda-mudi atau Mulimahanai yang lainnya. Sekarang simpelnya gini deh Mas, untuk menjadi duta wisata saya tidak perlu ikut Mulimahanai, karena pada dasarnya untuk menjadi duta wisata itu kan setiap individu adalah duta wisata gitu.
Itu kan bahasa yang sering kita dengar gitu. Jadi muli mahanai gitu. Ayo gitu. Kesadarannya dipupuk lagi. Mari berpikir, jangan mikirin apa yang akan diberikan ketika nanti mereka ikutan lomba, tapi pikirin apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah mengikuti ajang tersebut. Itu sih menurut saya. Contoh kecilnya ini aja deh ya, kayak Instagramnya gitu. Banyak banget pemenang Muli Makanai yang malah Instagramnya seharusnya untuk expose pariwisata di kabupaten kotanya masing-masing malah di private. Terus lebih banyak foto-foto selfie yang enggak, ya begitu gitu. Artinya kan dari salah satu contohnya aja itu nggak kena ya Mas? Benar. Karena gini, mau tidak mau, saat ini di era globalisasi saat ini, digitalisasi, sosial media itu menjadi media yang sangat luar biasa. Bahkan kita tidak harus memiliki effort yang terlalu banyak untuk mengelola itu gitu. Makanya ketika kalian menjadi bahasanya gimana ya Mas, role model ya kalau kita nyebutnya role model, karena Muli Mahanai itu adalah dijadikan percontohan, role model bagi para muda-mudi gitu. Karena kalau nggak memulai dari diri sendiri, mau mulai dari siapa? Makanya manage sosial media dengan sebaik mungkin gitu. Sebisa mungkin sosial media itu kita gunakan sepositif mungkin deh. Salah satunya untuk menyebarkan informasi yang positif, untuk mengekspos wisata ataupun kebudayaan. Ketika mereka berkunjung ke suatu tempat, misalnya wisata, entah pantai dan lain sebagainya, apa susahnya sih mereka berfoto atau bersuah foto di wisata tersebut? Captionnya itu tuh diberikan penjelasan, mereka sedang di mana sih, tempatnya di mana sih, terus yang mereka ketika mereka berkunjung tuh apa yang mereka rasakan gitu. Itu kan sedikit informasi yang sebenarnya sangat luar biasa dampaknya gitu. Nggak susah kok kita ngupload sambil sembari captionnya itu untuk mendidik, untuk berbagi informasi gitu. Tapi nggak tahu kenapa seberat itu gitu mereka untuk melakukan itu. Padahal kan itu hal-hal yang sangat simpel kalau menurut saya pribadi gitu. Atau memang belum ada pembekalan terkait hal itu ketika lagi ada karantina dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau pembekalan khususnya untuk yang membahas tentang pariwisata Mas ya, pariwisata itu tidak akan lepas dengan promosi di sosial media. Karena saya yakin sosial media punya peran yang sangat penting di situ. Gitu. Kita tidak ada batasan Mas ketika kita mempromosikan pariwisata misalnya di Lampung ini. Misalkan kemarin saya berkunjung di Tulombong Barat. Ada beberapa spot yang saya foto gitu. Salah satunya patung Konoha gitu. Saya mengupload foto itu dengan memberikan captionnya pun saya nggak mikir sendiri kok. Bahkan saya harus menggunakan sumber biar lebih akurat lagi gitu. Nggak susah kok dengan begitu gitu. Dengan begitu yang melihat postingan itu tidak hanya teman-teman saya yang di Provinsi Lampung, bahkan teman-teman saya yang ada di luar negeri pun, seperti ada PJ Lovers yang ada di Ukraina dan lain sebagainya misalkan, dia melihat postingan saya, nge-like segala macam, itu jadi salah satu poin penting gitu. Ternyata kita bisa mempromosikan pariwisata itu dengan mudah dan jangkauannya sangat luas, tidak ada batasan gitu. Setiap di karantina pasti diberikan materi itu, tidak mungkin tidak Mas, karena sosial media promosi yang sangat penting dan sangat luar biasa di era saat ini gitu. Tapi sedihnya kenapa tidak terimplementasikan? Apakah itu hanya sekedar materi untuk memenuhi jadwal mereka, rundown mereka ketika karantina, atau bagaimana gitu? Atau mereka sibuk handphonean sendiri, mereka sibuk bertouch up ria dan lain sebagainya, kurang paham juga untuk itu. Tapi itu kan materi yang sangat penting sekali dan harusnya bisa diterapkan gitu. Nah, harapan ke depan nih dari teman-teman Pageant Lampung terhadap wakil Lampung di berbagai ajang nasional apa nih? Kalau harapan kami tuh banyak banget. Boleh nggak kita buat surat gitu Mas? Karena harapan kita banyak banget sebenarnya gitu. Tapi kami perlu beri tepuk tangan dan apresiasi gitu, karena Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang pemerintahnya lumayan mendukung ya. Kata lumayan di sini berarti bukan minoritaskan, tapi sudah mendukung gitu, mendukung. Tapi memang belum se-aware itu gitu. Kadang kita bisa contoh di beberapa
provinsi gitu Mas. Mereka seloyal itu dalam mendukung, dalam mengangkat wakil mereka di ajang nasional gitu. Iya. Bahkan ibarat kata gini, kadang itu mereka bersaing bagaimana caranya agar provinsi mereka itu mampu menjadi tema di grand final pemilihan tersebut gitu. Kan kalau beberapa ajang mereka menggunakan tema-tema provinsi gitu. Itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar bukan sekedar mereka pengen, tapi tujuannya adalah agar budaya dan juga pariwisata mereka bisa sangat ke blow up sekali nih, apalagi secara nasional gitu. Nah mungkin itu gitu yang menjadi yang digarisbawahi. Kalau dari kami sangat berharap sekali Lampung bisa kembali menjadi tema di pemilihan salah satunya di Putri Indonesia dan lain sebagainya. Harapan selanjutnya yaitu harus all out dalam mendukung perwakilan Lampung di ajang nasional. Jangan tebang pilih, walaupun ada beberapa ajang yang memang ajang mayoritas, ajang besar gitu, tapi tidak menutup kemungkinan ajang-ajang minoritas ini yang pulang membawa prestasi gitu. Mayor Jadi dan minor ya. Ajang ya, mayor dan minor. Ajang mayor dan minor kita bisa bilang begitu karena ajang mayor itu memang ajang yang sudah tua, yang sudah ada sejak lama, yang memang skupnya jauh lebih besar gitu Mas gitu. Kita berharapnya gitu, semua didukung tidak hanya secara materi tapi dukung secara imateri juga. Itu sih Mas yang paling penting gitu. Terus untuk pemilihan kalau bisa memang dari provinsi bakal langsung turun ke lapangan untuk memantau secara langsung pemilihan Mulimahana yang ada di kabupaten atau kota, melihat secara langsung, mereviewnya gitu. Nanti bisa dikasih masukan dan lain sebagainya untuk ke depan jauh lebih bagus gitu. Jadi tidak dilepas begitu saja, walaupun mungkin sudah dilakukan ya, tapi kembali lagi ketika ajang sudah diadakan, selesai, ketika diberikan review dan juga evaluasi, pasti kedepannya akan dibenahi lagi apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan lagi gitu. Sama pemilihan Mulimahana di provinsi, kami sangat berharap sekali gitu ya. Mulimahana provinsi itu ajang bisa dikatakan ajang terbesar di provinsi Lampung tentang duta wisata gitu. Kalau mau cari SDM, gak usah kemana-mana, fokus ke Mulimahana provinsi gitu, karena mereka yang tergabung di Mulimahana provinsi, mereka lah yang nanti bisa diberdayakan, mereka yang harusnya dilatih lebih matang lagi, yang bisa merepresentasikan Lampung gitu, bisa menjadi percontohan, bisa menjadi agen perubahan, menjadi agen promosi gitu untuk pariwisata di provinsi Lampung gitu. Jadi fokus untuk lebih membina dan membuat wadah ini jadi jauh lebih memang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Terus juga buat pesertanya juga, karena kan sekarang sepertinya fokus-fokus seperti kayak pemilihan Putri Indonesia, Miss Universe dan lain sebagainya lebih ke apa yang sudah diperbuat. Jadi kayak advokasi dari calon pesertanya juga memang harus sudah mulai diperhatikan banget ya untuk wakil Lampung. Jangan sampai Mas, apalagi hanya sebatas ya seperti yang kemarin-kemarin deh gitu kan. Ya itu yang selalu kami sharingkan gitu. Advokasi itu kan satu hal yang sangat penting sekali. Bukan suatu kegiatan yang dibuat secara mendadak dan setiba-tiba itu gitu. Pisang itu kalau matangnya alami dengan matangnya yang dikarbit itu akan berbeda Mas rasanya. Kualitasnya akan berbeda gitu. Bahkan pisang yang matangnya itu alami, matang dari alam gitu, itu jauh lebih bernilai gitu. Sedangkan yang karbitan itu kita bisa lihat dari secara fisik aja terlihat gitu. Makanya kami selalu sharing gitu. Advokasi itu hal yang penting, harus memang diperbuat, bukan direncanakan gitu. Memang sebelum diperbuat harus direncanakan, tapi tidak juga mendadak gitu. Kayak SKS, sistem kejar semalam gitu. Karena kan advokasi ini kegiatan yang memiliki dampak ke lingkungan sekitar, memiliki dampak yang luas gitu. Dan ini juga menjadi kegiatan sosial yang sangat luar biasa, yang dampaknya juga harusnya bisa dirasakan oleh orang banyak.
Makanya kami selalu bilang untuk advokasi jangan terlalu berpikir terlalu luas dan terlalu menye-menye. Iya. Gitu. Kita lihatlah lingkungan sekitar kita. Apa sih yang lingkungan sekitar kita butuhkan? Gitu. Apa sih yang lingkungan sekitar kita ini kira-kira kegiatan yang bisa membuat mereka jauh lebih baik lagi? Kan tujuan advokasi itu. Gitu. Iya. Ini jangan mikir yang ini itu gitu. Mulailah dari lingkungan sekitar, mulailah dari lingkup terkecil ini. Gitu. Karena untuk join Putri Indonesia 2020 harusnya advokasi itu sudah berjalan minimal 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Iya, benar. Itu kan menjadikan nilai plus gitu, apalagi kalau ada sosial media yang mendukung, dijadikan platform yang tepat bagi mereka yang memang pengen join gitu. Oke. Terima kasih obrolan sore ini. Banyak banget pengetahuan tentang pigeon buat Tribuners yang ada di rumah. Kembali kasih, ini saya juga sangat terima kasih lagi Mas Pigeon Lampung sudah diberikan kesempatan buat ngobrol bareng Mas Teguh di sini di Urban Fest ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang mendengarkan dan menyimak ada yang bisa diambil gitu, khususnya mereka yang terlibat di pemilihan duta, pemilihan sebagainya gitu ya. Apa yang kami sampaikan ini murni masukan gitu, bukan nyinyiran gitu. Ya, karena ini kecintaan kita ya. Yes, karena kita cinta gitu. Karena kalau kita nggak cinta ngapain sih kita repot-repot ngasih tahu, kita repot-repot negur gitu. Kita bodo-bodo amat aja kan kalau misalnya kita memang nggak mencintai itu gitu. Ya, pokoknya tujuan kita biar wakil Lampung ini bisa lebih shining. Benar Mas, amin. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan dan tahun seterusnya Lampung tetap berjaya, tetap bersinar. Lahirlah seperti Felicia. Yes, yang solid. Oke. Terima kasih, dan kapok-kapok kalau Tribun Lampung ngundang lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Siap Mas, siap. Makasih Mas. Iya Mas Teguh. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini. Mudah-mudahan Tribuners bisa mengambil manfaat, ilmu yang yang dari hasil obrolan kita. Saya Teguh Prasetyo undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.